Mas Eko sebagai pemateri dan tak lupa kepada partisipan sekalian yang berbahagia dan semoga senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan kepada kita kesehatan jasmani dan rohani, melimpahkan kepada kita nikmat sehat dan sempat sehingga kita bisa berkumpul pada acara kali ini pada kelas kepenulisan KMNU Universitas Brawijaya pada tahun tahun 2023. Salawat serta salam kita haturkan kepada baginda Sayyidina Nabiyina wa Syafi'ina Maulana Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana atas bimbingan beliau kita bisa merasakan indahnya nikmat iman wal Islam. Ketiga kalinya, izinkan saya Ahmad Nafi Badlimi pada kesempatan kali ini untuk menjadi moderator pada acara kelas kepenulisan pertama KMNU Universitas Brawijaya 2000 tahun 2023. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Izinkan saya untuk memperkenalkan pemateri pada kesempatan kali ini. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia kali ini, pada kelas kepenulisan pertama KMNU Universitas Brawijaya tahun 2023 dengan tema menumbuhkan prestasi dengan kreativitas dan inovasi menulis esai, kita dihadiri oleh guest speaker yang sangat berkompeten pada bidangnya, yang beliau sudah terkenal mempunyai prestasi salah satunya menjadi juara satu musabaqah karya tulis ilmiah Al-Quran Universitas Brawijaya. Beliau adalah Mas Eko Prihatmaji. Kepada Mas Eko kami haturkan selamat datang dan mungkin kepada Mas Eko kami persilahkan untuk memperkenalkan diri juga. Monggo Mas. Oh, oke. Baik. Terima kasih Nabi atas waktunya. Ini memperkenalkan diri dulu nggih Nggih, atau langsung materi? monggo memperkenalkan diri. Oh ya. Oke, tadi sudah disampaikan ya sama Nabi. Sebelumnya selamat pagi pada teman-teman dari KMNUB. Di sini ada sekitar 20-an lah ya untuk audiensnya. Ya, semoga nanti seiring bertambah waktu teman-teman yang mungkin belum bisa join karena ada masih suatu hal, mungkin nanti semoga bisa join. Baik, perkenalkan nama saya Eko Priatmaji seperti sudah disampaikan MC tadi. Kebetulan saya dulu juga anggota KMNU ya. Dan apa lagi ya? Ya itu sih mungkin perkenalannya singkat aja. Eh, Baik, terima kasih Mas atas perkenalannya. Nah, sebelum kita lanjut ke materi, mungkin bisa sedikit diceritakan Mas, eh, jejak langkah Mas Eko ini dalam kelas kepenulisan dalam kepenulisan esai khususnya pada karya tulis ilmiah Al-Quran itu seperti apa Mas? Mungkin bisa diceritakan secara singkat perjalanannya dari mulainya. Mungkin ada latar belakang yang dulu mungkin Masnya tidak suka atau mungkin ada eh, belum terlalu ingin menekuni karya tulis, tapi ternyata pada suatu ketika ada suatu kejadian tertentu atau mungkin bagaimana yang mungkin membuat Mas eh, jadi sangat excited terhadap bidang ini. Mungkin monggo Mas. Oh, oke oke. Jadi untuk ya mungkin sedikit cerita ya biar teman-teman Rizal mungkin tahu sih nggak tahu juga. Jadi sebenarnya pas dulu ya pas maba awal maba pun saya sebenarnya ya itu belum tertarik sama karya tulis karena pas SMA pun itu eh, belum belum menekuni bidang itu ataupun ya belum mencari tahu gitu lah tentang karya tulis itu apa gitu. Nah kemudian ada suatu titik di mana saya merasa kok kayaknya rugi gitu. Kita sudah jauh-jauh ya, apalagi saya kan dari Jawa Tengah asalnya kan, udah jauh-jauh ke Malang kuliah di UB, terus nanti kok eh, nggak bisa ataupun
nggak ada catatan prestasi itu. Kan itu sangat sayang kan. Kan seumur-umur kita juga jadi mahasiswa, terutama S1 kan hanya sekali kan. Nah, makanya saya pikir eh, kenapa enggak gitu mencoba untuk mengikuti perlombaan sehingga bisa nanti ada paling enggak satu lah catatan prestasi. Yang awalnya ya tujuannya bisa membanggakan orang tua kan tentunya. Dengan kita berprestasi tentu kan orang tua jadi bangga gitu. Nah, terus untuk tadi ya yang eh, eh, kenapa ataupun di KTIA gitu ya, karya tulis Al-Quran. Sebenarnya kalau karya tulis Al-Quran itu kan menurut saya ya, itu karya tulis yang mempunyai tingkat kesulitan yang lebih menurut saya. Karena dibanding karya tulis lainnya, KTIA itu lebih kompleks ya, karena melalui eh, dua tahap sendiri itu. Itu sih mungkin singkatnya, itu ketertarikan awal mulanya. Baik, terima kasih Mas atas pemaparan singkat dari mungkin rekam perjalanan beliau. Ya mungkin ini bisa jadi sedikit motivasi buat kita, bisa jadi pendorong buat kita di mana kita yang udah jauh-jauh berangkat dari rumah kita dengan niat tolabul ilmi, mungkin jangan sampai kita menyia-nyiakan kesempatan ketika ada kesempatan buat kita buat berprestasi, buat bisa membanggakan orang tua, buat lebih memberikan kesan baik kepada orang tua. Mari sama-sama kita berusaha mengambil kesempatan itu dengan sebaik-baiknya. Terima kasih Mas Eko atas pemaparannya. Dikarenakan ini yang lain pasti udah kepo banget ya, udah pada pengen banget pengen tahu gimana sih eh cara menulis yang benar, ya cara membuat karya ilmiah yang benar, bagaimana cara menjadi seorang penulis yang baik dan benar, bisa menjadi seorang expert seperti Mas Eko ini. eh saya kiranya para partisipan ini udah pada nggak sabar ya. Jadi mungkin langsung saja kita masuk ke sesi berikutnya, sesi materi yang akan dipaparkan oleh Mas Eko. Kepada Mas Eko, kami persilahkan. Oke, terima kasih Nabi atas waktunya ini. Izin share screen dulu ya. Bentar. Sudah terlihat Nabi. Belum Mas, mungkin masih masih processing. Siap, sampun. Sama ya Nabi. Siap sudah Mas. Oke. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oh, wabarakatuh. iya. Selamat pagi semuanya untuk teman-teman dari Kemen UB. Semoga kabar baik di sana juga. Alhamdulillah, pertama-tama puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmatnya kita bisa berkumpul ataupun berjumpa meskipun sebatas hanya melalui laptop masing-masing, tapi itu tidak mengurangi keberkahan dari pertemuan ini. Kemudian tak lupa sholawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Baik untuk pagi hari ini ya kita santai aja ya karena ini hari Minggu juga nyantai. Saya pun sebenarnya cuma kausan aja, tapi ini tidak mengurangi esensial dari pertemuan ini untuk saling berbagi materi ataupun berbagi ilmu baik dari saya ataupun nanti dari teman-teman juga. Tadi Nabi menyampaikan ya bahwasanya mendengar dari apa ataupun menjadi penulis ataupun yang sudah expert ya. Sebenarnya saya juga di sini tidak pernah mengatakan saya sendiri sebagai penulis ataupun saya sebagai expert di bidang ini. Tapi memang untuk saya sendiri karena terlahir lebih dulu dari teman-teman, mungkin yang di sini kan lebih muda dari saya. Jadi di sini saya sudah melewati fase di mana
sudah mempelajari hal-hal atau ilmu-ilmu yang terutama di bidang penulisan gitu. Jadi di sini kan karena saya sudah lebih tua dari teman-teman, maka saya sudah mempunyai kesempatan itu seperti itu. Jadi kalau dibilang penulis ya enggak gitu, belum belum seperti itu. Jadi di sini pagi hari ini kan untuk temanya sendiri ya dari teman-teman menumbuhkan prestasi dengan kreativitas dan inovasi menulis esai. Jadi ini nanti mungkin insight-nya lebih ke esai dulu ataupun ya sebenarnya bisa diterapkan pada karya tulis umumnya. Tapi nanti jelaskan sedikit mengenai esai, gambaran umumnya aja gitu. Seperti itu. Jadi untuk ini mungkin ada beberapa pengalaman saya di bidang karya tulis. Kebetulan ya mungkin teman-teman juga sudah mengetahuinya. Saya dulu juga sebagai apa kadep di riset dan penulisan di Kemenub tahun 2021. Seperti itu. Baik, untuk selanjutnya ini ada beberapa hal yang akan saya sampaikan, yaitu yang pertama mengenai apa itu esai, terus penulisan esai yang baik, tips menulis esai, terus bagaimana untuk ataupun hal-hal yang menjadi keuntungan apabila kita mengikuti perlombaan. Nah, sebelum memulai, alangkah baiknya saya pengen dari teman-teman yang jumlahnya 20 ini nanti setelah pertemuan ini kalian mendapatkan suatu hal ataupun mendapatkan catatan yang bisa kalian nanti terapkan ataupun ya bisa disimpan dulu untuk nanti apabila dibutuhkan. Sehingga harapannya dari teman-teman bisa aktif untuk mengikuti materi ini, terus fokus, eh, hilangkan distraksi terlebih dahulu, mungkin ada tugas ataupun apa bisa difokuskan di sini dulu karena ini juga nggak terlalu lama. Terus alangkah baiknya teman-teman bisa mencatat hal yang perlu dicatat ataupun hal yang dianggap penting nantinya barangkali teman-teman butuh. Terus ikuti sampai akhir ya karena kalau setengah-setengah kita mengikutinya itu ya sama aja nggak mengikuti gitu. Jadi biar lebih ilmunya dapat semua, kita bisa ikuti dari awal sampai akhir gitu. Itu ya. Dan ini apa namanya? Saya pengennya nanti ada interaksi dua arah gitu. Jadi nggak cuma saya yang ngobrol tapi apabila saya tanya ya teman-teman bisa menjawab gitu. Karena kan konsepnya juga ini kan kelas ya, kelas kepenulisan. Jadi kalau kelas ya harus ada interaksi antara eh, dua dua belah pihak ataupun lebih gitu. Itu ya. Setuju? Bisa Siap, setuju ya. Mas. Oke. Jangan cuma MC-nya aja ya. Pesertanya terutama. Oke, tak lanjut dulu ya. Nah, ini eh, apa itu isai gitu. Mungkin dari teman-teman sudah ada yang mengetahuinya eh, apa itu isai ataupun sudah mendengarnya belum ini, maka sudah ada. Biasanya disuruh dosen, Mas. Ya bener, biasanya ada tugas ya, tugas isai gitu ya. Terus apa namanya? Masih di lingkup itu mungkin ya tugas ataupun hal lainnya lah. Karena emang sebenarnya kalau isai ini familiar sih. Pas SMA pun mungkin teman-teman juga sudah mengenalnya lah isai ini. Oke, ya mungkin sebagian sudah ada yang mengetahui ataupun sudah mendengar gitu. Nah, ini untuk penjelasannya secara umum, sebenarnya ini secara umum. Isai itu merupakan tulisan yang membahas tentang suatu topik, fenomena maupun permasalahan berdasarkan pendapat penulis, yaitu pendapat kita sendiri sebagai penulis, kemudian didukung dengan adanya fakta dan data yang ada gitu. Jadi sebenarnya kalau isai ini ya
bisa dibilang kayak semacam opini gitu, opini dari teman-teman. Tapi nantinya opini itu bersifat fakta karena kan didukung dengan data dan fakta yang ada gitu. Jadi sifatnya lebih ke kalian menuliskan sebuah tulisan ataupun sebuah sudut pandang dari teman-teman ke bentuk tulisan, kemudian didukung dengan data-data yang ada di baik dijumpai di lapangan gitu. Jadi secara apa namanya, secara umumnya ya seperti ini, sebuah tulisan yang membahas topik fenomena yang ada gitu. Untuk sifatnya ataupun jenisnya untuk isai secara umum juga ini ya. Sebenarnya kalau dibilang jenisnya itu banyak isai. Kalau kalian search di Google ya, itu pasti ada beberapa jenis isai. Ada yang sampai 5 sampai tujuan gitu ada. Cuma ini yang tak tuliskan itu yang secara garis besarnya ataupun yang sering dijumpai itu ada dua, yaitu mengenai isai kritis dan isai solutif. Kalau kritis itu sendiri isai yang mengkritik, kalian mengkritik ataupun mengupas tentang fenomena ataupun peristiwa secara spesifik ataupun secara jelas gitu. Jadi kalian mengkritisi sebuah fenomena, entah fenomena yang baik terjadi di alam ataupun fenomena sosial yang ada di masyarakat gitu. Kalian tulis secara kritis. Yang tujuannya ya untuk mengkritiki ataupun untuk menelusuri tentang fenomena ataupun masalah sosial yang ada seperti itu. Kemudian yang kedua, esai solutif. Nah, kalau ini yang biasa sering saya tulis ataupun saya lakukan selama ini ya lebih ke arah esai solutif karena rumpun saya kan di Saintek ya. Yang kemudian ya sebenarnya ada sih topik sosumnya gitu. Cuma kalau saya sendiri lebih mendalami di esai solutif. Itu merupakan esai yang menjelaskan tentang suatu permasalahan beserta ide maupun solusi dari penulis. Jadi kalau di bedanya kalau di sini kalian tidak hanya mengkritisi, tapi kalian juga membuat ataupun memberikan gagasan berupa ide yang solutif, yang bisa memecahkan permasalahan itu gitu. Di sini juga sebenarnya bisa permasalahan sosial ataupun permasalahan saintek juga bisa gitu. Jadi di sosum ataupun saintek kedua isi ini bisa dilakukan. Tapi kalau saya sendiri memang seringnya menulis di ide ataupun memecahkan masalah yang berkaitan dengan fenomena-fenomena di saintek gitu. Baik, kemudian ini ya untuk beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menulis esai, yaitu yang pertama, esai ditulis dengan dari hasil pengamatan dan observasi. Tadi kan sudah dijelaskan ya pas di apa pengertiannya itu bahwasanya esai merupakan tulisan yang didukung dengan fakta dan data. Jadi untuk yang perlu pertama apa diperhatikan ya tentunya berdasarkan pengamatan dan observasi gitu. Jadi di sini kalian mengamati dulu dan mengobservasi baik dari data yang ada di media ataupun data yang ada di jurnal dan lain-lain dan data yang ada di lapangan secara langsung gitu. Kemudian yang kedua, objektif, bahasa yang digunakan baku dan ilmiah. Ya, ini sudah jelas ya. Untuk bahasa yang digunakan tentunya baku dan ilmiah. Kemudian objektif juga karena kita nggak bisa menuliskan hal yang subjektif itu. Sehingga harus benar-benar objektif dalam menulisnya. Kemudian yang ketiga, ditulis secara logis, fakta, dan lagi-lagi based on data ditekankan serta sistematis. Kemudian yang keempat, eh, ini yang membedakan sama karya tulis ilmiah. Pada umumnya, kalau esai ini ditulisnya tanpa bab ya. Jadi kalian menulis dari awal pendahuluan isi sampai penutup ya ditulis secara runtut berupa paragraf-paragraf tanpa adanya bab gitu.
Kemudian ini untuk format penulisan esai secara umum yang biasanya ada di perlombaan ya. Ya seperti ini. Yang pertama ada cover, terus lembar originalitas, daftar isi, pendahuluan, isi penutup, penutup dan daftar pustaka. Ini secara garis besarnya seperti ini. Kalau dalam perlombaan ya ada lembar originalitas itu biasa. Dan ya untuk pokoknya itu ya di poin 4, 5, 6 dan 7. Itu pokok dari esai sebenarnya. Pendahuluan, isi penutup, dan daftar pustaka. Ini ada beberapa tips untuk membuat karya tulis secara umum, baik esai ataupun karya-karya tulis lainnya. Itu yang pertama, menentukan topik yang akan kalian bahas gitu. Jadi untuk menentukan topik ini ada beberapa hal sih yang bisa kalian lakukan agar dapat topik yang mau diangkat. Jadi kalian bisa berdiskusi dengan kelompok kalian, dengan teman kalian untuk menentukan topik yang diangkat. Dan kalau bisa topik ini ya memang suatu permasalahan yang ada di masyarakat ataupun fenomena yang ada di alam seperti itu. Jadi topik-topik yang memang masih menjadi permasalahan gitu. Biar kalian bisa memberikan solusi ataupun mengkritisinya. Kemudian yang kedua, perbanyak membaca. Jadi sebelum menulis ya, teman-teman dibiasakan untuk membaca dulu. Karena biar nanti tulisannya lebih mengarah ataupun lebih berkualitas ya, teman-teman harus membaca data ataupun membaca yang berkaitan dengan topik itu. Kemudian yang ketiga, mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya. Dalam mengumpulkan informasi ini perlu digarisbawahi juga informasinya itu yang benar gitu ya. Jangan sampai kalian menyadur ataupun mengutip dari informasi yang hoax ataupun yang masih kurang terpercaya gitu. Jadi sebaiknya lebih lebih ini selektif dalam mengumpulkan informasi gitu. Ya karena kan tentu sekarang banyak ini ya, banyak artikel yang nggak mesti kebenarannya ataupun apa gitu ya. Kemudian yang keempat, perkuat analisis di paper. Jadi pas diisi terutama itu kalian benar-benar menuliskan analisanya ataupun detail dari solusinya itu secara jelas. Seperti itu. Jadi biar eh, maksud ataupun judul dari isi kalian tersampaikan di isi tersebut itu. Kemudian yang kelima, menggunakan konsep, teori ataupun program yang jelas. Ya di sini sebenarnya sama dengan poin 4 yang dimana harus analisis papernya gitu harus bagus, maka harus menggunakan ataupun mempunyai konsep yang jelas ataupun yang harus dipaparkan di isai itu apa. Jadi kalian harus benar-benar menjelaskan secara detail gitu. Kemudian yang keenam, perhatikan format penulisan. Nah ini yang nggak kalah pentingnya, terutama kalau di perlombaan, karena biasanya seleksi di perlombaan itu yang awal itu mesti seleksi di format dulu. Sehingga harapannya kalian apabila menulis esai ataupun karya tulis pada umumnya itu harus memperhatikan format dulu. Karena biar bisa nanti ke seleksi isinya gitu loh. Yang ketujuh kemudian lakukan cek dan evaluasi tulisan. Nah ini apabila sudah eh, kalian runtut membuat karya tulis itu, baiknya dicek dan dievaluasi apabila tulisannya masih ada yang salah, kemudian dibenarkan terus ya apabila masih kurang detail didetailkan seperti itu. Oke, mungkin itu aja ya tadi yang mengenai tips terus apa itu isai terus formatnya seperti itu. Ini masih masih apa namanya? Gambaran umumnya gitu loh. Jadi kalau teman-teman nanti mau memperdalamnya yaitu nanti tugasnya dari Departemen Rispen ya untuk memfasilitasi teman-teman terutama anggota KMNU untuk bisa lebih memperdalami gitu, memperdalami bagaimana contoh isai yang benar, terus bagaimana untuk mengikuti perlombaan. Nah, itu tugas dari Departemen Rispen ya.
untuk memfasilitasi teman-teman dalam hal eh, mengapa ya, menelusuri lebih lah gitu untuk jenis-jenis karya gitu. Karena kalau di sini saya nggak bisa menjelaskan secara detail banget karena ya keterbatasan waktu dan tentunya nanti terlalu lama gitu dan kurang efektif juga gitu kalau dijelaskan secara detail gitu. Nah, mungkin seperti itu dari pemaparan yang sedikit dari saya mengenai apa isai terus tipsnya dan lain-lain. Nah, kemudian ini mohon diperhatikan ya. Jadi kan tadi sudah dijelaskan ada dua macam jenis isai. Coba yang pertama apa? Ada yang bisa, ada yang masih ingat. Esai kritis dan esai solutif. Ya, Mas. Oke, oke, benar sekali tadi. Syukran ya. Esai kritis dan solutif itu. Nah, ini mari kita bersimulasi. Tentu kalian sudah tahu ya ini video ini yang mungkin viral sih, bukan ya mungkin banyak yang tahu lah mengenai video yang akan saya putar. Nah, kalian sebagai mahasiswa ya, terutama yang mungkin tertarik dalam bidang kepenulisan, terus terutama isai. Nah, kira-kira dari video ini nanti teman-teman eh, bisa atau menumbuhkan atau memunculkan sebuah ide untuk ditulis gitu. Baik itu kritis ataupun isai solutif. Nah, saya putar dulu ya. Nanti coba teman-teman eh, apa pas video diputar bisa memikirkan kira-kira yang bisa dituliskan dari video ini itu apa gitu. Hmm, kok nggak bisa ya? Bentar. Belum terputar ya? Belum, Mas. Bentar dulu ya. Oke, kayaknya ini apa jaringan saya yang kurang jadi nggak bisa diputer. Ya intinya dari video ini mungkin teman-teman juga sudah pada lihat ya. Itu ada dua mahasiswa yang memprotes terkait adanya PLTU baru gitu. PLTU pembangkit listrik yang menggunakan batu bara. Jadi mereka menolaknya pas di acara ini, acara apa? Pertemuan para investor gitu. Nah, eh, dari gambaran itu sebenarnya di sini juga ini kan dari Greenpeace ya. Jadi di sini sebenarnya ada beberapa hal yang disoroti dari mereka. Itu alangkah baiknya apabila kan sebenarnya Indonesia sudah mentransformasikan gitu untuk pembangkit listrik yang berkelanjutan ataupun yang ramah lingkungan gitu kan. Nah, tapi kenapa kok mau dibuka PLTU baru gitu? Karena kan sebenarnya PLTU di Indonesia yang batu bara kan sudah banyak ya. Nah, kenapa kok mau dibuka baru lagi gitu? Nah, mungkin dari masalah itu kira-kira apakah ada dari teman-teman ide yang muncul gitu untuk bisa dituliskan dari dalam bentuk isai, baik isai kritis ataupun solutif itu. Apakah kira-kira sudah ada yang punya idenya? Tentu sudah pada lihat ya video ini. Harusnya sudah ya. Karena sebenarnya ya menyampaikan aspirasi seperti ini sih kalau menurut saya itu kurang kurang apa ya? Kurang etis sih sebenarnya. Jadi kan
kalau kita sebagai yang mempunyai ketertarikan di bidang kepenulisan, alangkah baiknya kan bisa menuliskan dalam bentuk esai gitu untuk mengkritisi ataupun memberikan solusi untuk permasalahan tersebut gitu. Nah, kira-kira sudah ada yang punya idenya ataupun sebaiknya menulis tentang ini gitu. Sudah ada belum gitu? Adakah yang mau bersuara? Nggak usah takut salah loh. Ini sama-sama belajar, Rek. Kan bisa dikaitkan dengan bidang ataupun jurusan prodi teman-teman yang sekarang diambil itu. Umpamanya kalau dari peternakan ya, ini kan permasalahan mengenai pembangkit ataupun sumber daya listrik baru gitu kan. Nah, kalau dari peternakan kan bisa semacam kita memberikan sebuah solusi untuk menjadikan kotoran ternak untuk menjadi gas ataupun yang lainnya lah seperti itu. Jadi sebenarnya kita memang harus mengutamakan dalam menulis itu mengutamakan bidang yang kita pelajari sekarang. Karena itu kan lingkup yang memang kalian kuasai. Jadinya dalam menulis kalian ya akan lancar terus juga paham betul yang kalian tuliskan gitu. Jadi kalau bisa ya memang menulis sesuai dengan bidang teman-teman yang sekarang. Tuh. Ada yang mau bersuara? Satu lah minimal lah. Izin Mas Eko, Ya, masuk masuk. Siapa ini? saya Faisal. Oh ya, Sal. Ya mungkin mungkin awalan saja Mas Eko ya. Sini nanti silakan teman-teman yang menyampaikan. Nah, kalau kalau dari sisi saya sebenarnya secara detailnya mungkin masih belum apa ya belum tercanangkan. Tapi kalau sekilas Di. benar kata Mas Eko tadi, jika dari sisi saya, dari sisi Soshum dan berada di Fakultas Hukum ya, yang pertama yang ingin saya lakukan itu mengkaji terlebih dahulu faktor dibuatnya PLTU itu seperti apa, lalu mekanismenya dibentuknya atau ingin bentuknya itu seperti apa. Kalau memang ada suatu produk hukum yang tertabrak atau mungkin mekanismenya tidak sesuai, nah itu bisa bisa saya arahkan ke sana. Nah, terus bisa juga saya hubungkan dengan yang dikatakan Mas Eko tadi, dengan banyaknya PLTU tentunya perlu mengkaji terlebih dahulu tentang itu. Nah, terus yang terakhir itu bisa saya kaitkan dengan isu-isu lingkungan hidup. Mungkin seperti itu, Mas Eko. Oke, Terima oke. kasih. Terima kasih, Faisal. Nah, benar sekali ya, bagus tadi sudah terpikirkan ataupun sudah muncul apa yang bisa ditulis untuk permasalahan ataupun setelah melihat gambar atau video ini gitu. Jadi benar kalau Faisal kan dari hukum ya, Fakultas Hukum ya. Jadi benar bisa menulis esai kritis dulu gitu sebelum menulis ke esai solutif. Sebenarnya esai ini kan bisa digabung juga ya, bersifat kritis dan solutif gitu. Nah, kalau kritis benar tadi bisa mengkritisi tentang kebijakan ataupun aturan-aturan hukumnya dari adanya PLTU itu. Nah, itu dari tadi yang sudah dibicarakan ya Faisal. Sebenarnya sudah bisa ataupun sudah memasuki ke tahap pencarian topik kan. Jadi kan udah menemukan topik yang mau dibahas apa ya, kemudian tinggal menuliskan. Tentu sebelum menulis itu kan tadi sudah ada tipsnya ya, udah ada beberapa tahapannya. Harus mencari informasi dulu. Jadi karena mungkin belum memahami tentang informasi PLTU ataupun peraturannya, tentu kan harus mengkajinya dari segi data ataupun hal-hal yang terkait. Kemudian ya lanjut ke proses selanjutnya menyusun dalam bentuk esainya, terus mengevaluasi dan sebagainya. Nah, jadi sebenarnya apa sih yang bisa didapat gitu dari simulasi ini ataupun dari hal yang tadi disampaikan Faisal? Sebenarnya menulis esai itu nggak sulit gitu loh. Sebenarnya mudah gitu. Kadang yang saya kadang ya bingung ya, yang
kadang ada yang bicara ataupun yang ngomong kalau menulis esai itu sulit gitu. Nah, sebenarnya sulitnya itu di mana gitu? Ya mungkin belum apa ya, belum menemukan saja gitu, menemukan teman ataupun menemukan partner untuk saling ini sih, saling share aja sih. Sebenarnya kalau kita sudah share, berbicara ataupun ngobrol sama teman gitu, menulis esai itu sangat mudah gitu loh, sangat mudah sekali. Jadi ya mungkin sulitnya ngelawan males sih, itu sih paling. Karena memang dulu pas awal ya, pas awal saya mahasiswa baru terus ya mungkin masih semesteran lah sama Rizal dan Sukron itu semester 4 semester 3 itu memang masih semangat itu untuk nulis setiap hari di gazebo kampus di depan laptop nulis terus gitu. Tapi mungkin ada titik yang males gitu. Entah sudah sibuk sama tugas, sibuk sama praktikum gitu. Nah, memang ya itu untuk apa namanya mengatasi males itu ya nanti kembali ke teman-teman gitu. Tapi untuk pada dasarnya ya, pada dasarnya itu ya menulis esai itu nggak sulit gitu, sangat mudah. Jadi memunculkan topik juga mudah. Kalian melihat sekarang kan media udah begitu enaknya ya diakses. Jadi pokoknya kalian scroll TikTok terus melihat ah ini kok kayaknya menarik untuk dibikin esai gitu. Dilihat dari segi bidang saya gitu. Maka tinggal ya ditulis saja. Kemudian kalau menulis ya tadi memang kalau sendiri sih kalau pengalaman saya ya, menulis sendiri itu lebih apa ya lebih susah gitu. Jadi alangkah baiknya kalian bisa berpartner ataupun mencari forum ataupun kelompok yang bisa mendukung dalam hal menulis. Ya terutama di Rispen ini kan. Kan kalian sebenarnya di Kemenlu sudah difasilitasi ada departemen riset penulisan ini. Jadi ya maksimalkan kalian sering bertemu, sering ngumpul aja untuk saling sharing mengenai penulisan dan ya simple aja gitu loh. Maksudnya nggak usah bahas yang eh, berat-berat gitu. Bahas yang simple aja. Pokoknya mulai dari penulisan artikel populer. Rizal kayaknya udah paham ya kalau artikel populer. Nah itu kan lebih mudah sebenarnya. Lebih mudah dari esai. Karena sifatnya nggak terlalu ilmiah kalau artikel populer. Nah, teman-teman bisa menulis itu terus kan diwadahi juga ada webnya kan. Nah, itu bisa menulis di situ. Nah, mumpung ini sih terutama teman-teman yang masih mahasiswa baru, masih eh, semangat-semangatnya untuk belajar untuk di dunia kampus itu harus dimanfaatkan sih. Sebelum menjadi lebih tua dan banyak beban. Seperti itu ya. Itu sih sedikit pesan untuk teman-teman. Oke, mungkin ada ini aja ya, pertanyaan ya, langsung aja. Permisi Mas ya. Ya, Eh, Mungkin untuk selanjutnya kita langsung karena pemaparan materinya udah selesai dari Mas Eko, mungkin kita langsung masuk aja ke sesi tanya jawab. Kami persilahkan kepada audiens sekalian, kepada para partisipan, siapa yang ingin mengajukan pertanyaan, dipersilahkan untuk raise hand. Nanti setelah itu setelah dipersilahkan bisa mengutarakan pertanyaannya. Terima kasih. Kami mulai sesi tanya jawab. Kami persilahkan kepada audiens, apakah ada yang ingin mengajukan pertanyaan? Baik, dipersilahkan Mbak Arifka Najma. Baik, terima kasih atas kesempatannya, Abi. Di sini saya mau nanya kepada Mas Eko sendiri mengenai dasarnya aja dulu untuk menarik minat dalam kepenulisan tuh bagaimana? Maksudnya itu karena yang saya pengalaman sendiri untuk memulai
critical thinking ataupun kebiasaan membaca itu tidak mudah. Dari Mas Eko sendiri itu bagaimana untuk em, menarik minat itu gitu. Terima kasih. Oke. Oke, langsung tak jawab ya, Nabi. Siap, dipersilakan Mas. Oke, terima kasih ya tadi Natsma ya yang tanya ya. Dari fakultas apa? Kalau boleh tahu. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Oh, oke. Oke ya, untuk eh, menimbulkan ataupun memunculkan dari baik kritis kita ataupun minat kita gitu di kepenulisan. Nah, untuk pengalaman saya sendiri ya, memang yang harus diperhatikan ya sebelum menulis memang membaca gitu. Karena dari kalian membaca tentu akan memunculkan hal-hal baru ataupun pelajaran-pelajaran baru yang kalian temui. Dan tentu juga itu akan menimbulkan sikap ataupun pola pikir kritis kalian akan muncul dengan banyak membaca itu. Karena kalau kita cuma melihat dalam bentuk video ataupun gambar itu kadang hanya apa ya, hanya karena ini lah, kalau mendengar sama kita membaca melihat gitu ya. Kalau menurut saya itu lebih lebih memunculkan ataupun lebih apa ya? Lebih inilah gimana ya bilangnya ya. Pokoknya kalau kalian baca ya, kalau kalian baca itu lebih ini kayak otak kalian itu lebih ke ke ngomongnya piye gitu. Jadi kalau kalian baca ya, pokoknya baca nih buku tentang iya tentang apalah buku bebas. Dengan baca itu kalian akan selalu memikirkan gitu loh dan ingin mencari lebih tahu tentang hal itu daripada kalau kalian cuma melihat video biasanya kan cuma mendengar aja terus ya udahlah nanti lupa. Kalau membaca itu lebih ini teringat lebih lama sih menurut saya. Jadi ya memang harus membaca dulu kalau kita sebelum memunculkan berpikir kritis itu. Nah, kemudian di sini kan poinnya gimana sih biar kita bisa tertarik dengan membaca, terus tidak malas untuk membaca, sehingga nantinya harapannya dengan membaca kalian bisa menemukan pikiran kritis, terus bisa menulis gitu kan. Nah, jadi untuk di sini sendiri untuk membaca ya bisa dimulai ataupun diawali dengan hal yang kalian suka dulu gitu. Jadi kalau kalian suka membaca tentang buku yang novel, ya baca aja novel gitu. Baca aja novel terus pokoknya kalian suka yang filosofi-filosofi ya, baca aja tentang buku yang filosofi. Jadi jangan sampai kalau kenapa sih biasanya gini ya. Kalau kalian beli buku pelajaran pelajaran yang disuruh dosen, pasti kalian cuma baca pas ada tugas ataupun pas memang butuh aja gitu. Dan biasanya memang eh, buku pelajaran yang disuruh dari dosen ataupun buku yang emang tematik gitu ya. Itu memang kalian lebih bosen lah dan lain-lain. Karena itu hal yang disuruh ataupun kadang ya bukan kemauan dari diri sendiri gitu. Makanya kalian malas untuk membacanya. Beda kalau kalian memang tertarik sama buku ini, terus memang mau mempelajari tentang hal yang ada di buku itu, pasti kalian akan semangat terus untuk membacanya gitu. Jadi poinnya di sini ya harus membaca sesuai dengan hal yang kalian mau. Nah, nanti menjalur lagi pentingnya mengenali diri sendiri dan minat kalian. Nah, itu juga poin itu sebenarnya bisa dibahas banyak eh, mengenali diri sendiri sama minat kalian. Jadi itu sangat penting ya untuk sebelum memulai hal-hal baru ya kalian harus mengenali diri sendiri sama minat kalian di apa gitu sih. Karena eh, nggak mesti ya umpamanya kalian di jurusan FEB ataupun apa kalian tertariknya banget sama bidang itu nggak mesti juga. Karena saya sendiri sebenarnya walaupun saya di Fakultas Peternakan, tapi ketertarikan saya terbesar itu di bidang videografi dan fotografi. Itu kan sangat sangat jauh ya.
Nah, itu makanya kalian juga harus mengenali diri sendiri. Jangan terpaku sama, saya mahasiswa FEB, saya mahasiswa peternakan, saya harus mempelajari bidang ini. Nggak harus. Karena yang tahu diri sendiri ya kalian sendiri. Jadi bisa kalian mulai dari membaca yang kalian suka, yang kalian mau. Terus nanti berkembang-berkembang, otomatis pola pikir kritis itu akan muncul dari membaca itu. Mungkin itu sih. Baik, terima kasih Mas. Ya, Baik, terima kasih. Kami aturkan kepada Mas Eko dan Mbak Ama yang telah bertanya. Kami persilakan kepada partisipan lain, mungkin ada yang ingin mengajukan pertanyaan. Mungkin nanti untuk mengajukan pertanyaan bisa raise hand, menyebutkan nama dan asal fakultasnya. Kalau bisa sama angkatannya juga. Baru setelah itu menyebutkan pertanyaannya. Terima kasih. Permisi Mas, ini ada titipan pertanyaan. dari Oh, nggih. Dipersilahkan, monggo. Nggak tahu bagaimana kontribusi dari faktor-faktor psikologis, neurologis, dan lingkungan terhadap pengembangan kreativitas dan inovasi dalam menulis esai, serta bagaimana menerapkannya secara efektif dalam meningkatkan prestasi menulis esai di kalangan mahasiswa. Apa bisa dipahami Mas Gi? itu yang tanya siapa? Kurang tahu. Ini dapat dari bagikan. Oke, oke. Pertanyaan sangat ini ya, sangat formal banget ya, sangat dalam banget ya. Tadi yang pertama aspek psikisnya ya, apa atau apa? Psikisnya dan lingkungan tuh kayak apa mempengaruhi dari eh, pengembangan kreativitas dan Oh iya inovasi ya, dalam paham, menulis paham, paham. esai Mas. Iya. Oke. Kalau di sini berarti poinnya ini ya, apakah lingkungan di sekitar kita, terus kondisi psikologis kita itu pengaruh nggak sih pada kreativitas ataupun semangat untuk menulis gitu kan ya, maksudnya. Iya, Nah, ya. Sebenarnya kalian sudah tahu lah, pasti pengaruh kan. Pasti pengaruh lah. Ya, bayangkan ya kalian umpamanya lingkungan kalian di lingkungan yang apa namanya? Ya dalam tanda kutip ya, itu kurang baik ataupun kurang kurang mendukung untuk hal-hal yang bersifat tentang kepenulisan ataupun tentang hal kreatif lainnya, ya tentu kalian akan mengikuti ke arah itu kan. Ya sebenarnya ini eh, hal yang umum ataupun yang sudah sering kalian dengar juga kan, apabila kita di lingkungan yang baik tentu kita akan menjadi baik ya. Seperti itu. Jadi sangat jelas mempengaruhi untuk faktor lingkungan sendiri. Nah, makanya kalau kalian udah di KMNU terus eh, ada riset dan penulisan, ada departemennya, terus kalian sering ngobrol aja, sering berkumpul aja, pasti juga lambat laun kalau kalian belum tertarik, kalian belum bisa, pasti akan bisa gitu. Tergantung juga dari kemauan sama niat teman-teman gitu. Kemudian untuk yang kedua faktor psikis ya, psikologis. Ini lebih ke apa namanya, timbulnya semangat sih mungkin ya kalau dari psikis. Jadi semangat dari teman-teman untuk menulis itu kan sangat tergantung, ya nggak cuma menulis sih, semangat untuk lainnya itu kan tergantung sama psikis kalian ya, emosional kalian juga gitu. Kalau psikisnya baik, sehat ya tentu akan melakukan hal-hal yang bersifat kreatif dan produktif akan lebih mudah gitu. Mungkin itu. Terus yang pertanyaan kedua apa tadi? bagaimana penerapannya secara efektif dalam meningkatkan prestasi menulis esai di kalangan mahasiswa? Oh, bagaimana untuk yang efektif ya meningkatkan eh, itu ya kalau di mahasiswa ya sebenarnya caranya nggak cuma ikut lomba sih sebenarnya. Jadi kalian bisa menulis aktif di web-web, kan banyak ya sebenarnya web yang menyediakan ataupun memfasilitasi untuk eh, upload artikel itu sebenarnya banyak. Jadi untuk sebagai mahasiswa ya kita harus
sering aja lah punya tertarik untuk menulis ya tulis aja gitu. Tulis aja untuk topik-topik yang kalian suka, terus bisa kalian nanti upload di web ataupun nanti juga bisa ikut perlombaan, terutama ya kalau kalian memang tertarik untuk lomba ya lomba aja gitu. Karena memang untuk perlombaan sendiri ya, perlombaan sendiri itu ini belum tak singgung tadi ya malah ya. Jadi untuk mahasiswa ini ya, kalau kalian terutama di kampus UB, kalian mengikuti kompetisi kan itu ada semacam rewardnya gitu ya dari rektorat. Nah itu juga bikin semangat sebenarnya. Jadi untuk ya karena ini sih apa ya? Kadang kalau menulis itu memang harus ada motivasi lebih ya. Nggak cuma kalian ingin nulis terus ingin tulisannya dibaca gitu. Harus ada motivasi lebih ya. Terutama memang ada poin plus ataupun entah yang bisa dibilang reward itu untuk kalian gitu. Kalau lomba umpamanya kan kalian menang terus dapat hadiah nominal ataupun kalian juga bisa sambil jalan-jalan. Nah, itu kan bisa dijadikan sebagai penyemangat kalian juga gitu. Seperti itu. Ya sebenarnya banyak sih yang bisa dilakukan untuk memanfaatkan status mahasiswa gitu. Nggak cuma dua itu juga kan kan juga mahasiswa juga banyak ini kan forum-forumnya terus ya ini sih keuntungan banget sih maksudnya apa harus bisa dimanfaatkan benar-benar gitu status mahasiswa. Jangan sampai cuma kalau kalian sebagai mahasiswa yang cuma ke kampus, kuliah, terus pulang gitu, jangan sampai ya. Pokoknya harus benar-benar dimanfaatkan dengan tentunya dengan hal positif ya. Dengan hal positif terus ya jangan sampai intinya kalian rugi lah. Udah jauh-jauh ke Malang, umpamanya yang dari jauh ya. Faisal mah dari sini. Kalau yang jauh ya dari luar pulau ataupun luar provinsi. Ya, makanya harus benar-benar dimanfaatkan status mahasiswa itu. Dan sampai nanti pas udah lulus, iya apa toh mbiyen kok aku gak ngini, aku gak ngono. Mana man. Gitu. Oke, terima kasih Mas. Oke, ada lagi. Yuk yang mau tanya nggak apa-apa, mumpung bisa ketemu. Bebas Baik, tanya apa aja. dipersilahkan Mas Ahmad Sukron Fahmi. Mas mau tanya, ini kan berdasarkan pengalaman saya, Mas, atau mungkin ini juga dialami oleh teman-teman yang lain, yaitu ketika kita sedang menulis esai atau karya tulis ilmiah yang lain tuh di tengah-tengah penulisan tuh mungkin karena data yang kita dapatkan itu kurang banyak atau kurang akurat dan mungkin semakin ke situ semakin ke sana itu tulisan kita tuh semakin kurang jelas tuh kan jadinya tulisan kita tuh kayak ngambang gitu ya Mas. Nah itu kan menjadikan kayak kita itu ragu tulisan kita tuh kayak nggak berbobot gitu. Nah itu gimana Mas solusinya untuk kita supaya bisa lanjutin tulisan kita meskipun kita itu kadang-kadang itu ragu terhadap tulisan kita sendiri gitu. Oke. Oke, pertanyaan yang bagus untuk dari Sukron ya. Jadi poinnya di sini sebenarnya yang poin mendasar ya kalian nggak boleh ragu gitu. Kalau kalian ragu ngopo nulis. Jadi kalau bisa pas kalian nulis ya emang kalian yakin ini tulisan akan kalian maksudnya kalian selesaikan gitu. Ya makanya tadi kan saya juga pas di awal kan harus mengikuti eh materi ini sampai akhir gitu ya. Nah ini ada baiknya, maksudnya ada hal lain yang bisa kalian ambil di sini gitu. Jadi biar kalian jangan terbiasa untuk melakukan hal yang setengah-setengah gitu loh. All in lah. Intinya all in gitu loh. Jadi ya jangan ragu umpamanya kalian menemui kendala di tengah-tengah pas nulis kok datanya masih kurang bagus, kurang banyak dan lain-lain ya. Kalian sebisa mungkin entah dengan sharing ataupun berdiskusi sama temen terus entah ya apalah yang bisa kalian lakukan gitu untuk menyelesaikan ataupun memulai data-data itu gitu. Nah, umpamanya memang sudah mentok ataupun sudah
yang kalian dapat cuma data itu, ya sudah, nggak apa-apa gitu. Selesaikan aja, nggak usah ragu, selesaikan sampai selesai. Yang penting karya kalian selesai. Terus memang kalau secara kualitas mungkin masih kurang, dengan datanya yang masih kurang, ya nggak apa-apa gitu loh. Karena memang menulis itu nggak, umpamanya kalian baru pertama itu nggak bisa langsung bagus gitu loh. Pasti berkali-kali. Saya pun juga nggak, dulu pas maba ya nggak langsung gitu, nggak langsung nulis langsung apa namanya langsung bagus terus langsung bisa dapat juara gitu enggak, karena melalui sebuah proses kan. Jadi dalam menulis itu ya kalian bertahap belajar, yang masih kurang ya nanti perbaiki tulisannya, perbaiki lagi gitu. Jadi pas menemui kendala di tengah ya memang harus kalian survive. Kan ada, tahu nggak filosofi flight sama fight. Jadi kalian memilih untuk bertarung ataupun terbang gitu. Jadi di sini kalau kalian sudah menemui kendala di tengah ya jangan sampai kalian malah ya wis lah tak tinggal tulisanku ngono. Aja sampai ngono. Jadi ya wis hajar ae sebisa kalian, semampu kalian, dan tentunya dengan hal-hal yang tadi ya, semacam kalian berdiskusi terus mencari informasi dari berbagai sumber. Yang terutama sih diskusi itu sih yang, karena sudut pandang orang kan beda-beda ya. Jadi kalau kalian sering berdiskusi tentu punya sudut pandang lain yang bisa menambah eh, kualitas dari tulisan kalian gitu loh. Pokoknya dari Faisal ya, dari sudut pandang hukum kan, kan anak hukum, nanti bisa ditambahi dari sudut itu, terus tambahi lagi gitu gitu. Ya simple aja gitu loh, nggak usah dipikir apa-apa gitu loh. Gitu loh, mungkin. Terima kasih atas jawabannya, Mas. Ada Eh, feedback mungkin. baik. Untuk Berarti Mas intinya Sukron, Dalam, ya, monggo ber- Mas. berarti itu intinya kita itu ya Mas nyelesain dulu ya Mas meskipun kita Hmm. itu dengan data seadanya gitu ya Mas. Ya. Hmm. Oke, terima kasih Mas atas jawabannya dan sarannya. Baik, terima kasih atas jawabannya dan Mas Sukron, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin pertanyaan selanjutnya disampaikan ingin diajukan oleh Mas Faisal Aulia Rahman. Ini Pak Ketum kita sama-sama ya guys. Dipersilahkan Mas Faisal, monggo. Ya, baik. Terima kasih Mas MC yang luar biasa sekali. Perkenalkan, nama saya Faisal Aliarwan dari Fakultas Hukum angkatan 2022 ya. Mas Ilmi Subari. Izin bertanya Mas Eko, yang pertama ini kan dari tiap orang itu pastinya berbagai macam gitu Mas ya. Ada yang memang sudah terbiasa langsung menuangkan dengan tulisan, ada yang memang terbiasa untuk menyampaikan begitu. Nah, yang ingin saya tanyakan kan ada juga ya, yang mungkin ada teman-teman juga yang di sini atau mungkin tidak ada, tapi saya ingin meminta tips lah dari Mas Eko ya bagi orang-orang yang memang terbiasa itu dalam menyampaikan saja atau mungkin berpikir saja. Nah, cara untuk apa ya menuangkan ketulisan itu Mas dari apa ya berpikir dari cara kita berpikir terus cara menuangkan itu apa yang harus dilakukan gitu biar apa yang ada di pikiran kita itu segera dituangkan dalam tulisan itu. Nah itu yang pertama Mas. Terus yang kedua itu mungkin saya ingin meminta gambaran dari Mas Eko terkait menuangkan suatu gagasan dalam tulisan itu. Nah intinya dalam menuangkan itu rangkaian gagasan yang ideal itu seperti apa? Mungkin bisa bisa dicontohkan dalam satu paragraf atau mungkin lebih-lebih malah malah alhamdulillah gitu. Ini terkait rangkaian pokok-pokoknya. Mungkin itu saja Mas Bro. Terima kasih banyak. Oke. Oke, pertanyaan yang bagus dari Faisal untuk apa namanya
poinnya sih dari dua pertanyaan itu sebenarnya menuangkan pikiran kita ke gagasan ataupun tulisannya gitu ya. Untuk yang pertanyaan pertama kan bagaimana ya menghadapi ataupun ada seseorang yang biasanya cuma ataupun lebih terbiasa membicarakan aja gitu, nggak bisa ataupun nggak tertarik untuk menuangkan dalam tulisan gitu kan ya. Jadi untuk yang bisa dilakukan dari permasalahan itu sebenarnya kalau memang seseorang itu ya, memang nggak ada ketertarikan dengan menulis ataupun memang, ada suatu hal yang mengakibatkan nggak tertarik dengan menulis ataupun memang, dalam tanda kutip ya nggak, apa ya, males lah gitu lah untuk menuliskan gitu. Ya makanya tadi pentingnya sebuah, forum, sebuah diskusi grup. Jadi dari umpamanya dari 3 orang ataupun 2 orang kan mungkin ada satu orang yang hanya terbiasa ataupun memang suka langsung aja gitu mengutarakannya, tanpa harus menulis dulu ya. Kalian otomatis yang lainnya bisa membantu dalam hal untuk menulis itu gitu. Jadi itu pentingnya sebuah, partnership ya. Jadi untuk saling mendukung gitu loh, saling melengkapi gitu lah, cari Mas Didik. Jadi gitu ya. Jadi, poinnya ya memang harus kita nggak bisa berdiri sendiri gitu loh. Saya pun sampai saat ini ya, sampai saat ini, sampai saya punya ataupun mengikuti banyak perlombaan itu nggak berdiri sendiri gitu loh. Banyak orang di situ, di sekitar situ, entah teman yang secara langsung di tim itu, entah yang di UKM, entah yang, pokoknya nggak bisa berdiri sendiri gitu lah di dunia ini gitu loh. Jadi ya memang harus, berpartner sama yang, apa, yang bisa ataupun yang terbiasa menulis gitu. Nah, kemudian memang kalau umpamanya permasalahan itu didasari pada diri sendiri ya, umpamanya memang, saya memang terbiasa untuk membicarakan langsung atau ataupun ngomong langsung gitu, nggak tertarik untuk menulis ya. Tugas kalian ya mencari apa namanya, mencari partner itu sendiri gitu loh, untuk, berdiskusi, untuk yang bisa menuliskan ide-ide kalian gitu loh. Itu kalau permasalahannya dari diri sendiri. Nah, kalau permasalahannya dari orang yang di luar kita, ya kita mendekati mereka ataupun ya mengajak untuk berdiskusi dan ngobrol gitu. Sehingga nanti bisa dituangkan dalam bentuk tulisan. Kemudian yang kedua tadi, mengenai kerangka ya, sebenarnya kerangka gagasan yang baik, dan benar gitu. Sebenarnya kalau, poin ini bisa lebih gamblang disampaikan kalau ada di bedah karya sih. Jadi kan biasanya memang, kalau saya membimbing teman-teman ya lebih langsung fokus ke bedah karya gitu loh. Karena kalau bedah karya emang sudah, jelas gitu loh, untuk yang bagus seperti ini, diawali dengan, pendahuluan yang menjelaskan data, menjelaskan latar belakang dulu gitu. Terus kemudian isinya secara runtut, menjelaskan isi konsep secara dasar, terus menjurus, kemudian sampai ke isi secara, kompleksnya, terus penutupnya, seperti itu. Jadi kalau di esai ya memang untuk kerangka dasarnya kan cuma pendahuluan, isi penutup gitu ya. Cuma kan di pendahuluan ada apa, ada latar belakang, ada apa-apa, isinya ada apa, penutupnya ada apa, itu kan sudah, secara rincinya kan. Nah, ya memang, dari yang paling penting ya mungkin paling penting apa sih gitu, sebelum kita menuliskan secara detail, ya tadi yang sudah dijelaskan gitu. Harus ada data dulu yang benar, yang jelas, terus ya harus ada informasi-informasi yang kalian harus cari dulu untuk sebelum menulis. Nah, itu yang lebih diperhatikan di situ. Untuk kerangka secara apa namanya, secara detailnya, secara baiknya itu ya sebenarnya ini sih prinsipnya cuma satu sih, runtut dan jelas gitu. Jadi, kalian menjabarkan secara runtut, garis umum dulu, kemudian mendasar-mendasar dari apa, poin awal gagasan sampai akhir gagasan, terus kemudian jelas gitu. Poinnya di itu sebenarnya, runtut dan jelas. Gitu saran. Ya, terima kasih banyak Mas Eko. Mungkin
feedbacknya terima kasih itu saja. Oke, sama-sama. Ada lagi mungkin? Ya, mungkin ini juga ya. Bentar, Zal. Untuk departemen Rispen ya. Mungkin yang memang sebelumnya di tahun saya, terus tahun kemarin belum terlaksana ya, ataupun belum maksimal gitu. Itu kan adanya kayak forum untuk benar-benar mendelegasikan gitu loh dari teman-teman yang memang hobi untuk menulis. Nah, itu mungkin dari teman-teman Rispan ya, Hana bisa di tahun ini, ataupun ya enggak, pemennya kalian belum bisa benar banget gitu ya, paling enggak sudah mencoba gitu untuk memulai proses proses memfasilitasi teman-teman yang memang tertarik di bidang kepenulisan, terus terutama yang ingin ikut lomba, ingin ikut lain-lain, itu bisa kalian fasilitasi dengan baik gitu. Karena kalau pas di tahun saya kan ya kurang kurang berjalan ya, kurang berjalan. Cuma mentok di ada grupnya aja, terus pendelegasiannya belum belum apa namanya, belum berjalan gitu ya. Jadi harapannya kalau dari teman-teman bisa membuat sistem dulu gitu. Sistem di Departemen Kepenulisan ini sendiri ya. Membuat sistem adanya, ini kan sudah bagus ya. Kelas kepenulisan ini sebenarnya kan dulu awalnya ya, ya ini memang sifatnya kelas gitu loh. Jadi kalian ada interaksi dua pihak, terus kemudian nanti ya kalian di sini harapannya ya ada output, ataupun ada yang kalian tangkap dengan baik itu yang bisa diterapkan itu. Nah, ini kan sistem pertama ya, ada kelasnya, terus nah nanti kan difasilitasi dengan apa, dengan sebuah pendelegasian ataupun sebuah forum yang memang untuk saling bertukar pikiran untuk bisa membuat tulisan gitu. Jadi dari kelas ini biar ada langsung mempraktekkan gitu loh sistemnya itu kan. Terus nanti pokoknya udah ada forum itu, terus nanti ke pendelegasian, terus muter terus gitulah. Jadi kan ada regenerasi nanti kan dari KMNU sendiri. Terkhususnya KMNU maksudnya ya. Jadi regenerasi di situ gitu ya. Ini apa, pesan aja sih. Oke, mungkin Rizal tadi. Oke, terima kasih Mas Eko atas kesempatannya, dan juga ucapkan terima kasih atas tadi penjelasannya, sangat menarik sekali ya. Dan untuk saran ke Crispin juga terima kasih atas advice-nya. Oke, aku langsung tanya aja terkait, tadi kan udah dijelaskan ya sama Mas Eko terkait teorinya gitu ya. Nah, kalau boleh itu sih Mas, bisa contohkan nggak kira-kira Mas kepada kita-kita yang masih awam ini, hasil karyanya Mas Eko, kita tahu yang udah juara atau yang memang karya yang udah jadi, dan penjelasan gitu terkait teori yang sudah dijelaskan tadi dengan penerapan papernya kayak gitu Mas. Oh, Supaya oke. kita itu punya gambaran buat bikin karya yang jawara itu seperti apa kayak gitu Mas. Itu pertama. Yang kedua terkait itu sih Mas, pengalaman saya pribadi kan pernah ikut lomba juga. Nah, di mana lomba-lomba itu di samping bikin karya biasa itu kan ada presentasinya juga kayak gitu. Dan ada juga yang memang bobot penilaiannya itu ada yang lebih menitik beratkan ke presentasinya kayak gitu. Nah, jadi kira-kira tips and trick dari Mas Eko itu gimana supaya presentasinya itu menarik dan juara kayak gitu. Soalnya yang saya pengalaman pribadi itu presentasi di kelas kuliah sama lomba itu beda gitu. Ada keunikan tersendiri. Gimana jawab pertanyaan juri itu kayak gimana, terus presentasi offline dengan online itu gimana, kayak gitu Mas. Tuh, Oke. oke, terima kasih Mas. Oke, terima kasih Rizal atas pertanyaannya. Tadi yang pertama mengenai karyanya ya yang baik gimana gitu ya. Terus yang kedua mengenai presentasi gitu kan. Nah, mungkin untuk karyanya sendiri sih eh, mungkin bisa ini ya, kalau ada forum lanjutan dari ini ya bedah karya itu sebenarnya kan. Jadi biar bisa memang satu forum itu fokus untuk melihat karya yang baik dan benar gitu loh. Nah, mungkin kalau di sini sih eh, gambaran umumnya aja dulu, Zal. Jadi biar teman-teman yang mungkin belum tahu
tentang esai dulu, sekarang tahu gitu. Nanti untuk karya yang bagus dan baik mungkin akan tak share selanjutnya gitu. Kalau momennya nggak bisa ada forum itu ya nanti tak share apa contoh-contohnya gitu loh yang sudah juara gitu. Nanti mungkin melalui Sukron ataupun Rai ya nanti tak share kalau memang nggak ada forumnya gitu. Itu ya untuk karya-karyanya. Sebenarnya ya poin pentingnya itu ya nggak apa ya, poin pentingnya sebenarnya di ide ataupun gagasan kalian gitu. Itu yang paling penting. Rizal pasti udah tahu lah gimana biar kita ada pas di lomba ya kita menarik ataupun lainnya kan tuh ide kalian menarik terus gagasan kalian itu baru, inovasi baru, itu yang penting gitu. Sebenarnya kalau juri ya ya ini jujur aja sih, kalau secara tulisan secara semuanya gitu seluruhnya itu nggak mungkin dibaca semua, jadi mungkin cuma dibaca pendahuluannya aja gitu dan yang lainnya, tapi memang ada ketentuan format ya, nah maka kita harus penuhi dulu walaupun kita sebenarnya sudah tahu kalau memang itu nggak dibaca semua, cuma pendahuluannya aja ataupun secara garis besarnya aja. Nah, makanya yang harus kalian tekankan jadi ide ataupun inovasi gagasan kalian itu. Jadi kalau kalian bisa menawarkan sebuah inovasi yang bagus, terus belum familiar gitu, itu pasti akan mudah juara gitu loh. Gitu, simpelnya itu sih. Kalau kita mau pengen juara ya cari aja ataupun bikin aja sebuah inovasi gagasan ataupun pola pikir kritis yang memang belum familiar ataupun hal baru gitu loh. Itu sebenarnya poinnya di situ ya. Kalau secara kepenulisan ya memang harus bagus, harus sesuai format dan lain. Ya itu poin nantilah, bisa lah. Itu. Terus untuk presentasi ya. Presentasi bener memang beda biasanya yang dilakukan di kelas sama pas lomba itu beda. Karena ya eh, presentasi di lomba ini kan lebih ke kalian yang menjelaskan secara menarik gitu kan. Ada poin menariknya di situ, ada poin untuk menimbulkan juri wah gitu loh. Apa ya? Juri ya terkesan lah dengan presentasi kalian. Nah, itu yang poin yang harus ditimbulkan kan biar juri terkesan pada kita. Makanya ya nggak bisa presentasi secara biasa seperti di kelas. Jadi ada poin yang diperhatikan ya presentasinya, PPT-nya harus bagus, harus jelas, harus menarik juga entah dengan warna-warnanya ataupun yang lainnya itu harus menarik. Terus ya cara pembawaan kalian, punya tim ya harus saling bergantian, jangan cuma satu orang yang bicara. Terus di sini juga harus ada poin apa namanya? Ketepatan waktu juga kan kalau lomba presentasi. Nah, itu juga harus diperhatikan. Jadi sebenarnya poinnya ya cuma kalian gimana sih pembawaan kalian biar menarik di depan juri itu gitu loh. Terserah kalian sebenarnya sih untuk caranya gimana itu banyak kan. Entah kalian pakai atribut, pakai apa namanya? Ya hal-hal yang mendukung gitu bisa. Jadi ya memang poinnya bikin juri terkesan dan menarik gitu. Itu Zal. Oke, makasih Mas sudah cukup menjawab. Ya. Oke. Baik, terima kasih kami sampaikan pada Mas Eko. Mungkin permisi Mas, ini ada pertanyaan yang mungkin menjadi pertanyaan terakhir pada kelas kita hari ini. Ini ada titipan dari Mas Didi. Mas izin menyampaikan pertanyaan titipan dari seseorang. Tadi kan disinggung mengenai penulisan esai dalam perlombaan. Kira-kira apakah ada perbedaan dengan kepenulisan dalam persyaratan mengajukan beasiswa? Jikalau ada, kira-kira apa yang perlu diperhatikan ya, Mas? Nah, Oke. Oke lah untuk jawab ya. Eh, jadi untuk esai persyaratan beasiswa dan lomba itu tergantung ya. Tergantung dengan yang diminta beasiswa itu apa gitu.
biasanya kan isai gagasan kalau nggak salah ya. Saya juga kurang begitu paham ya untuk beasiswa, isai beasiswa karena juga saya nggak pernah mengikuti beasiswa. Jadi kalau yang setahu saya pernah melihat teman membuat isai itu bentuknya kalau beasiswa itu gagasan biasanya. Isai yang kritis gitu, yang kritis, yang solutif, yang solutif itu. Kalau yang di beasiswa, nah kalau di lomba sendiri kan banyak juga kan sebenarnya ya jenis isainya menyesuaikan dengan yang kalian buat. Terus kalau di lomba kan juga ada temanya gitu, ada tema untuk tema besarnya untuk isai ini, jadi harus menyesuaikan sama tema itu gitu loh. Kalau di isai beasiswa kan ya mungkin ada sih beberapa yang harus menulis isai tentang ini ya, ya tulis aja gitu. Sebenarnya untuk struktural dan lain-lain itu sama, cuma yang membedakan ya yang diminta aja gitu, yang diminta sama yang penyelenggara ataupun membuat beasiswa itu apa, yang diminta sama lomba itu apa gitu. Jadi nanti menyesuaikannya di tema ataupun hal yang diminta sama penyelenggaranya aja gitu loh. Jadi untuk secara struktural dan lain-lain itu sama kok desainnya gitu. Baik, terima kasih atas jawabannya Mas ya. Mungkin kami cukupkan untuk sesi tanya jawab pada kesempatan kali ini. Dilanjutkan untuk sesi dokumentasi. Permisi Sebelumnya tak untuk tutup dulu. oh Ih, nggih, siap. Lupa. ya ini ada, ini sebenarnya masih ada ya, lupa tadi. Nah ini sebenarnya masih ada ya, tadi mungkin sudah disinggung sedikit ya untuk kenapa sih harus mengikuti lomba. Ya inilah beberapa hal yang bisa kalian dapatkan. Yang paling penting sih kalau saya yaitu poin satu, membanggakan kedua orang tua gitu. Nah terus ini ada sedikit penutup kata-kata ataupun kata-kata hari ini. Yang pertama kata-katanya yaitu bermimpilah setinggi mungkin ya. Karena dengan bermimpi kita bisa mencapai hal-hal yang tak terduga gitu. Jadi di sini harapannya dari teman-teman terutama yang masih mahasiswa baru, masih semangat-semangatnya untuk kuliah, ya mimpilah ataupun ya kalian mimpi semau kalian gitu. Mau ini, mau ke sana, mau mencapai ini itu gak apa-apa gitu, setinggi-tingginya. Karena pasti nanti dari bermimpi itu akan menimbulkan sebuah feedback ataupun usaha-usaha dari kalian yang akan menciptakan hal-hal yang tak terduga. Itu mungkin sekian materi ataupun sedikit sharing ilmu dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada Mas Eko atas pemaparan materinya yang sangat menginspirasi tadi. Ya, semoga apa yang telah disampaikan oleh Mas Eko dari awal sampai akhir tadi bisa menimbulkan benefit seperti sebagaimana yang dijelaskan tadi, bisa menghasilkan hal positif untuk kita semua yang insya Allah akan bermanfaat di perjalanan kehidupan kita ke depan. Baiklah, sekarang mari kita melanjutkan ke sesi berikutnya, yaitu dokumentasi. Kami persilahkan kepada audiens mungkin yang belum on cam, kami persilahkan untuk on cam untuk sesi dokumentasi. Yuk, on cam yuk. Ya, baiklah, dikarenakan sudah ada beberapa yang on cam ya di sini, mungkin bisa kita mulai untuk sesi dokumentasinya.
Oke, silakan bergaya suka hati mengikuti keinginan hati masing-masing. Kita tag dalam 1, 2, 3. Oke, satu kali lagi. Kita tag 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Nah, baik, tidak terasa kita sudah mencapai di penghujung acara. Sebelum kita tutup, saya